Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada bagian ke-34. Para prajurit dari Kesatuan Jalayuda yang berkelompok di sudut barat alun-alun itu terus memperhatikan apa yang terjadi tanpa bisa berbuat apa-apa. Jika mereka bergerak membela orang-orang yang melakukan PP itu, pasti bahkan terjadi pertumpahan darah. Padahal kekuatan yang mereka miliki sama sekali tidak berimbang. Mereka yang melakukan PP pergi meninggalkan mayat-mayat yang bergelimpangan. Beberapa orang yang terluka dan sedang sekarat diperlakukan dengan semena-mena oleh Rapangsa. Dengan bertolak pinggang, Rapangsa memandang wajah pemuda yang tengah meregang nyawa oleh anak panah yang menancap tepat di tengah dada. Rapangsa meludahi wajah itu. "Kau tidak suka denganku?" teriak Rapangsa. "Kau akan menggugat apa yang telah kulakukan terhadap Kayun? Aku melakukan karena Kayun dan keluarganya berani melawan kekuasaan yang baru. Melawan Rapangsa berarti melawan Rakuti. Melawan Rakuti sama halnya melawan Majapahit. Kalau kau berani tidak mengakui keberadaan Majapahit, maka Majapahit tidak membutuhkan orang-orang macam kamu dan yang lain-lain itu. Jadi, untuk apa aku harus merasa kasihan kepadamu? Daripada kau terlalu lama kesakitan seperti ini, aku tidak keberatan untuk mempercepat kematianmu." Mengakhiri kata-katanya, Rapangsa memungut sebuah tombak yang tergeletak. Dengan sekuat tenaga, Rapangsa membenamkan tombak itu ke leher sehingga tembus ke dalam tanah. Sekali lagi Rapangsa meludahinya. Apa yang dilakukan Pangsa memang sangat membantu pemuda yang sekarat itu untuk tidak terlalu lama menderita. "Ini pelajaran bagi semuanya," berteriak Rapangsa, "bagi mereka yang mencoba-coba melawanku, melawan kekuasaan Rakuti dan tidak mengakui pemerintahan yang baru. Aku tidak akan segan-segan bertindak tegas atas nama negara." Suara Pangsa terdengar jelas sampai ke sudut alun-alun, didengar dengan jelas oleh sekelompok prajurit yang semula berasal dari pasukan Jalapati yang bercerai-berai. Juga kelompok prajurit lainnya yang berasal dari pasukan Jalayuda. Bahkan pasukan Jalarananggana yang semula jelas-jelas memihak Rakuti. Mereka yang masih memiliki hati nurani mulai bertanya, manusia macam apa yang kini menduduki kekuasaan Majapahit itu? Dalam pada itu, di sudut alun-alun di sebelah barat dan keberadaannya tidak menarik perhatian siapapun, seseorang terlihat termangu dengan hati yang sangat pedih. Orang itu juga memperhatikan apa yang terjadi, seolah-olah setiap luka dan kematian yang menimpa orang-orang yang melakukan PP itu menjadi hantaman Alugoro yang menerjang dadanya. Akan tetapi, orang yang menyelubungi wajahnya dengan caping lebar itu mampu menguasai diri dengan baik. Dari raut wajahnya tidak kelihatan ombak. Dari tatapan matanya tidak terlihat api amarah. Meski satu hal yang tak bisa dihindarinya, kepedihan yang mendalam melihat keadaan Majapahit yang porak-poranda. Orang dengan caping lebar itu menyapu setiap sudut alun-alun, bahkan puncak menara di samping istana dengan pandangan matanya. Tatapan matanya yang memendam kepedihan terus menyebar seolah memang ada sesuatu yang dicarinya. Tetapi wajah Rakuti tentu tidak ditemukannya di halaman istana di antara para prajurit yang mendapat tugas mengusir mereka yang melakukan PP itu. Untuk urusan semacam itu, Rakuti mungkin merasa cukup mewakilkan kepada Dharma Putra Winisuka yang lain yang menerjemahkan perintah itu dengan kekejian sempurna.
Orang bercaping lebar itu terus menebar pandang, menyapu ke setiap sudut alun-alun, sampai kemudian tatapan wajahnya berhenti ke sebuah arah. Ada seseorang di sana yang menarik perhatiannya. Orang itu juga memperhatikan peristiwa yang sedang berlangsung. Rupanya ada pula orang lain yang memiliki keberanian menyaksikan pembantaian yang terjadi selain dirinya. Justru karena itulah orang yang bercaping lebar itu terpancing rasa ingin tahunya. Orang lain itu diperhatikannya dengan seksama. Setelah memperlihatkan beberapa saat, ada yang membuatnya sedikit heran. Ditili dari usianya, orang itu belum tua, bahkan masih sebaya dengan dirinya. Tetapi orang itu menggunakan tongkat untuk menuntun langkahnya. Orang yang melindungi wajahnya dari matahari dengan menggunakan caping lebar itu berdesir tajam. Ia merasa mengenal seseorang dengan kebiasaan menggunakan tongkat seperti itu. Orang itu berpakaian sederhana, rambut digelung keling, dengan tongkat yang selalu setia mengikuti kemanapun dia pergi. Dengan penuh minat, orang itu memperhatikan hiruk-pikuk yang terjadi di alun-alun. Korban yang berjatuhan serta mereka yang berhamburan menyelamatkan diri tidak lepas dari perhatiannya. Orang yang bercaping lebar akhirnya mengenali dan meyakini siapa sebenarnya orang itu. Dengan bergegas ia mengayun langkah mendekatinya. Akan tetapi di saat yang sama orang bertongkat itu justru bangkit dan bermaksud pergi meninggalkan tempat itu. Orang bercaping lebar itu mengikuti kemanapun langkahnya. Setelah mengetahui beberapa sudut jalan, orang bercaping itu berhasil menyusul. Mendengar langkah bergegas di belakangnya, orang yang mengenakan tongkat itu pun berhenti. Beberapa saat lamanya, mereka saling pandang. Orang yang memakai tongkat memperhatikan lebih seksama. Keduanya berusaha saling mengenali. Orang bertongkat itu mencuatkan alis. Merasa ternyata dugaannya benar, orang yang bercaping lebar itu tersenyum. Demikian pula yang menggunakan tongkat itu. Senyumannya segera mereka setelah yakin siapa yang berada di depannya. "Kau rupanya," berucap orang yang memakai tongkat. "Ini benar-benar sebuah pertemuan yang mengejutkan. Aku mengira kau sudah mati atau tersapu terbawa angin." Orang yang mengenakan caping lebar tersenyum. "Dan kau Prapanca?" jawabnya. "Kemanapun selalu membawa rontal dan alat tulis. Aku mengira kau sedang berada di ujung barat tanah Jawa Dwipa ini, atau ke arah timur menyeberang ke Bali, atau malah sampai Lombok untuk memuasai rasa ingin tahumu. Apa yang kau catat dari kejadian ini?" Laki-laki yang disebut dengan panggilan Prapanca itu membuang senyum makin lebar. Dengan langkah tenang, ia mendekati orang yang menggunakan caping lebar. Mereka berjabat tangan. "Meski kau ubah wujudmu seperti ini, aku masih mengenalimu dengan baik, Bekel Gajah Mada." Orang yang mengenakan caping lebar seperti layaknya seorang petani itu memang Bekel Gajah Mada yang melakukan penyusupan kembali ke kota raja. Lelaki dengan tongkat itu adalah Prapanca, seorang juru warta yang dengan penuh pengabdian dan didorong oleh kemauannya sendiri melalang buana dari satu tempat ke tempat lain. Yang dilakukan oleh Prapanca bukan sekedar melangkah tanpa tujuan, tetapi juga mendengar dan melihat untuk kemudian dicatatnya. Pada suatu kali pernah terjadi, Prapanca menyaksikan bencana kelaparan yang menimpa penduduk di pegunungan Kapur Utara. Apa yang dilihatnya itu kemudian dibawanya ke kota raja dan disampaikan kepada Bekel Gajah Mada. Gajah Mada selanjutnya menyampaikan berita itu kepada Srijaya Negara untuk kemudian diambil sebuah keputusan segera mengirim bahan makanan dan bantuan ke pegunungan Kapur Utara. Atas jasa Prapanca semacam itulah Kawula Majapahit yang terletak di tempat terpencil seperti di pegunungan Kapur Utara tertolong melalui pandangan mata dan pengalaman langsung.
Karena selalu berada di tengah-tengah kancah peristiwa, Prapanca memiliki perbendaharaan pengalaman yang luar biasa. Semuanya itu dicatat dengan baik dan ada kalanya dituturkan kembali kepada siapapun yang membutuhkan tuturannya. Dicatatnya dalam bentuk kakawin atau seloka. Kini Prapanca harus menyaksikan dan mencatat sebuah kejadian dalam bentuk lain. Kejadian itu amat membahayakan kelangsungan kehidupan negara. Sekelompok orang berjiwa petualang yang tidak bertanggung jawab melakukan tindakan makar, mengguncang tatanan dan sendi kehidupan Majapahit. "Kebetulan sekali aku bertemu denganmu, Gajah Mada," kata Prapanca. "Banyak sekali yang ingin aku tanyakan. Rasa ingin tahuku benar-benar butuh pemuasan." Gajah Mada tersenyum. "Rakuti melakukan pemberontakan, dan aku adalah sasaran kedua yang sangat dicari olehnya, serta Tuanku Jayanegara. Itulah sebabnya aku merasa tak cukup aman. Jika kau ingin mendengar penuturanku, mari ikut aku. Aku punya tempat yang tenang untuk membicarakan hal ini." "Dengan senang hati," jawab Prapanca. Bekal Gajah Mada dan Prapanca kemudian meninggalkan tempat itu. Mereka berjalan melewati jalan-jalan sempit yang memisahkan sebuah rumah dengan rumah lainnya. Ada kalanya mereka harus menyelinap di pategalan, bahkan pekarangan milik penduduk. Prapanca dan Bekal Gajah Mada melihat betapa senyap kota raja. Tidak seorang pun yang berani menampakkan diri, apalagi setelah dengan cepat tersiar kabar pembantaian dan tindak kekerasan yang dilakukan kaki tangan Rakuti terhadap mereka yang berani melakukan PP. Ketakutan yang ditimbulkan benar-benar mencekam. Pendek kata, di balik suasana yang tidak menentu itu tersembunyi ketidakpastian dan ketakutan. Prapanca hanya bisa terpana melihat keadaan itu. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, di tepi sungai yang airnya mengalir jernih, Gajah Mada duduk di atas sebuah batu. Di air terlihat benih-benih ikan gabus yang dengan tenang berenang, tidak terusi oleh apapun. Anak-anak kecil yang biasanya gemar berenang dan mencari ikan tidak terlihat sama sekali di sungai itu. Masih di aliran sungai itu pula, tetapi lebih ke hilir, terdapat sebuah gorong-gorong yang tembus keluar dinding. Melalui gorong-gorong itulah sehari sebelumnya Bekal Gajah Mada menyelundupkan Jayanegara keluar dinding. Dengan gamblang Gajah Mada menuturkan apa yang terjadi dan disimak dengan seksama oleh Prapanca. Seolah Prapanca tidak ingin ada secuil pun dari cerita itu yang terlewatkan dari telinganya. Meskipun demikian, Bekal Gajah Mada masih menyisakan hal-hal penting yang sifatnya sangat rahasia, seperti di mana Sri Jayanegara saat ini berada. Wajah Prapanca menegang. Tidak disangkanya sepak terjang Rakuti memang benar-benar kelewatan. Apalagi dengan mata dan telinga sendiri, Prapanca melihat bagaimana para prajurit pemberontak bersikap dan memperlakukan orang-orang yang melakukan PP di alun-alun. PP adalah bagian dari tatanan kehidupan untuk menegakkan kebenaran. PP justru dihidupkan oleh Raden Wijaya. Bahkan saat negara masih bernama Singosari dengan ibu kota di Tumapel, tidak jauh dari Padang Karautan, PP telah menjadi bagian dari desah nafas kehidupan. Namun kini Rakuti menjungkir balikkan keadaan. Orang-orang yang berani melakukan PP digilas tanpa ampun. Hal ini bagi siapapun terasa amat janggal. Sejenak setelah Bekal Gajah Mada mengakhiri ceritanya, suasana menjadi senyap hening. Prapanca larut dalam gejolak perasaannya sendiri. Bekal Gajah Mada membuang pandangnya ke langit barat. "Bagaimana menurutmu?" akhirnya bertanya Bekal Gajah Mada. Prapanca belum menjawab. Prapanca memilih memuasai rasa takjubnya. "Tindakan makar sebelum dialami Majapahit ini," bercerita Prapanca, "Kediri dan Singosari pernah mengalami.
Kediri di masa pemerintahan Kertajaya banyak melakukan kesalahan, di antaranya yang kemudian dijadikan alasan utama oleh Ken Arok yang memberontak adalah karena Sri Kertajaya tidak menghormati para petapa, para resi, atau para brahmana. Kertajaya mempunyai permintaan yang dianggap berlebihan oleh para pemuka agama saat itu. Mereka diminta untuk mengesahkan pengakuan atau semacam pembenaran di mana Kertajaya adalah titisan para dewa. Bahkan Kertajaya meminta kepada para kawulo dan pemuka agama untuk menyembahnya bagi layaknya dewa. Ken Arok mampu menangkap kegelisahan rakyat Kediri, lalu mengolahnya menjadi sebuah kekuatan untuk menggempur Kediri. Terjadilah saat itu perang yang amat berdarah di Genter. Gajah Mada menyimak kisah itu dengan cermat. Baginya, tuturan sejarah seperti itu menjadi sebuah hal yang sangat penting. Bagi Gajah Mada yang memang mempunyai minat luar biasa terhadap kejadian-kejadian penting dalam sejarah masa lampau, apa yang disampaikan Prapanca itu sungguh menarik perhatiannya. Setelah perjalanan sejarah Kediri berakhir, lanjut Prapanca, dimulailah babak baru. Konon dipercaya orang, siapapun yang bisa mengawini Ardana Nareswari, darinya akan lahir raja-raja besar, turun-temurun sampai akhir zaman. Bekal Gajah Mada mencuatkan alis. Nama Ardana Nareswari baru kali ini didengarnya. Siapa Ardana Nareswari itu? Potong Gajah Mada yang penasaran. Arti kata Paramaiswari itu istri raja, sama dengan permaisuri atau prameswari. Ardanaiswari itu nama julukan yang diberikan kepada seorang wanita mulia yang darinya lahir raja-raja besar yang menyelenggarakan pemerintahan turun-temurun di tanah Jawa ini. Nama Ardanaiswari itu sama dengan Ardaneswari. Siapakah wanita mulia yang mendapat julukan itu? Tidak ada dua di dunia ini kecuali Putri Gendedes, anak Empu Purwo dari Panawijen. Gajah Mada membengkuk. Di samping apa yang dialami Kediri, masih ada kejadian berikutnya yang bisa dianggap makar pula. Adalah Sri Kertanegara yang sama sekali tidak menduga Kediri yang adem ayem sanggup melakukan tindakan yang tidak terduga. Para prajurit Singosari dikirim ke seberang lautan dalam rangka Pamalayu. Pada saat Singosari sedang suung, tidak ada prajurit yang mengamankan istana. Kediri di bawah Jaya Katwang bangkit melakukan tusukan. Sri Kertanegara tewas dalam peristiwa itu. Tidak berkedip, bekal Gajah Mada menyimak kisah itu. Dulu pada saat menjalani masa pendadaran sebagai seorang prajurit baru yang mendapat kesempatan mengabdikan diri pada negara, Gajah Mada mendapat gemblengan wawasan kesejarahan. Utamanya saat awal Majapahit berdiri di bumi Tarik Tralaya Antahwulan. Bagaimana sepak terjang Wijaya yang mampu membalas menggusur Jaya Katwang dengan memanfaatkan pasukan Tartar, serta dilanjutkan dengan penggusuran pasukan Tartar itu sendiri. Tidak habis-habisnya Gajah Mada mengagumi kisah itu. Sekarang aku punya pertanyaan untukmu, Gajah Mada. Lanjut Prapanca. Apakah menurutmu tubuh Rakuti dan teman-temannya itu dialiri darah keturunan Gendedes? Pertanyaan sederhana yang dilontarkan Prapanca itu menyentakkan hati bekal Gajah Mada. Seolah dari pernyataan itu, Gajah Mada menemukan mata rantai jawaban yang sangat diperlukan untuk menjungkir balikan Rakuti dari tempat duduknya. Rakuti tidak berhak duduk di singgasana Majapahit, bukan hanya karena Rakuti bukan keturunan Raden Wijaya, tetapi lebih jauh dari itu, di tubuh Rakuti sama sekali tidak mengalir garis keturunan Ardana Nareswari. Padahal bagi para kawulo Majapahit yang asal mulanya berasal dari Singosari, siapapun orangnya, asal pada tubuhnya mengalir darah Gendedes, masih bisa dimengerti jika ikut berebut dampar singgasana. Sedang Rakuti, Gajah Mada tersenyum.
Dengan tulus, Bekel Gajah Mada mengakui betapa besar makna sumbangan wawasan yang diberikan Prapanca itu. Artinya apa, Gajah Mada? Lanjut Prapanca. Dari sudut keyakinan banyak orang, Rakuti tidak akan langgeng menduduki dampar kencana karena ia tidak memiliki darah Ardanaiswari. Lebih-lebih dari sepak terjangnya. Apa menurutmu Rakuti layak menjadi raja? Gajah Mada termangu. Menurutmu, apa yang harus aku lakukan? Tanya Gajah Mada. Potong Ratanca. Aku ini bukan seorang prajurit. Mengenai apa yang harus kau lakukan? Sebagai seorang prajurit, tentunya kau sudah memiliki gambaran langkah apa yang akan kau ambil. Kembali suasana menjadi hening. Gajah Mada membiarkan angannya terbang melayang, menjelajahi ruang tanpa batas. Berbagai hal ditimbang-timbang dengan seksama, karena Bekel Gajah Mada merasa di pundaknya lah kelangsungan hidup Majapahit saat ini berada. Di saat negara dalam keadaan kacau oleh ulah para pengacau, Bekel Gajah Mada harus berjuang keras menyelamatkan jaya negara dari perburuan besar-besaran yang dilakukan Rakuti. Jika hal itu nantinya berhasil dilaksanakan dengan baik, maka ada pekerjaan yang lebih besar lagi menghadang dirinya, yaitu mengembalikan kekuasaan Srijaya Negara dan memberikan hukuman kepada mereka yang telah melakukan tindakan makar itu. Prapanca tersenyum. Apa yang akan kau lakukan, Gajah Mada? Kembali kata Prapanca. Kau sudah memiliki bekal yang menguntungkan. Jika melihat saat ini Rakuti melalui bawahnya melakukan tindakan yang sangat bodoh dengan melukai perasaan rakyat, hati Kaulo terluka berat oleh ulah mereka yang tidak menghormati mereka yang melakukan PP itu. Sebagai pohon, Rakuti tidak memiliki akar yang kuat. Dengan sekali dorong, itu pun tidak membutuhkan tenaga yang besar. Rakuti akan tumbang. Percayalah. Terima kasih, balas Gajah Mada. Aku sangat menghargai pendapat dan wawasanmu. Setidak-tidaknya, hal ini akan menjadi tambahan semangat bagiku dalam mengambil langkah selanjutnya. Bekel Gajah Mada dan Prapanca masih terlihat dalam pembicaraan seru hingga tak terasa hari beranjak menjamah sore. Gajah Mada dan Prapanca mengakhiri pembicaraan mereka dan masing-masing mengambil jalan memisah. Suasana kota raja saat itu makin tidak menentu. Setiap sudut kota dijaga ketat oleh prajurit yang mendapat perintah langsung dari Rakuti. Sebaliknya, tidak seorang pun penduduk yang berani keluar dari rumah. Tindakan brutal yang dilakukan prajurit kaki tangan Rakuti terhadap penduduk yang berani melakukan PP menjadi sebuah pengalaman dengan aroma mengerikan. Ketakutan itu menjadi penyakit mengerikan, seolah membayangi siapapun dan bisa menimpa siapapun. Bahkan bagi mereka yang keluarganya terbunuh di saat melakukan PP, untuk sekedar menangis meratapi sanak saudaranya yang mati, mereka tidak punya keberanian. Takut suara tangis itu terdengar oleh kaki tangan Rakuti bisa menjadi bencana yang lebih menakutkan lagi. Di Rimbi, kegelisahan yang terjadi di kota raja terasa pula di tempat itu. Di dalam bilik pemujaannya, istri terakhir mendiang Raden Wijaya menerima kehadiran ketiga kakak kandungnya yang juga menjadi istri Raden Wijaya. Saudaranya yang tertua, Ratu Tribuaneswari, duduk bersebelahan dengan Ratu Pratsna Paramita serta Ratu Narendra Duhita. Mestinya bisa lengkap, masih ada seorang perempuan lagi yang dengan rukun akan ikut berkumpul di tempat itu. Ia adalah Darapeta, putri boyongan dari Melayu yang diperistri oleh mendiang Raden Wijaya. Meski Darapeta berusia lebih muda dari 4 putri Kertanegara, usia Darapeta tidak panjang. Berselang beberapa tahun sepeninggalan Raden Wijaya, Darapeta menyusul.
Gayatri yang memperoleh gelar Raja Patni telah berserah diri menjadi seorang bhiksuni dan melayani umat Buddha. Dengan pandangan yang teduh dan sejuk, Bhiksuni Gayatri memandang wajah dua anak gadisnya, Putri Sri Gitarja yang juga disebut Tribuana Tunggadewi dan anak keduanya Dyahwiyat Raja Dewi. Suram semua wajah yang ada di ruangan itu. Baru saja sesaat sebelumnya, seorang penghubung pembawa berita telah menyampaikan laporan bahwa raja telah meloloskan diri dari istana Majapahit dalam pengawalan pasukan Bhayangkara. Ratu Tribuaneswari tidak bisa menutupi kegelisahannya. Setelah ini apa? Bagaimana? Pertanyaan itu dilontarkan Ratu Pratsna Paramita. Gayatri memandang kakaknya. Bhiksuni itu tidak punya jawaban. Rakuti bukan jenis orang yang menghormati tempat seperti ini, kata Narendra Duhita. Cepat atau lambat, ia akan datang kemari. Semua pandangan kemudian tertuju pada dua gadis yang memiliki kecantikan yang sangat gemilang, Tribuana Tunggadewi dan Dyahwiyat Raja Dewi. Kedua gadis itu memiliki kenangan yang buruk atas sosok yang sekarang sedang mengacak istana. Dalam setiap kali berpapasan, Rakuti tidak menyembunyikan nafsunya melalui cara pandangnya yang seolah akan menelan seluruh tubuhnya. Bahkan ada kalanya tanpa alasan yang jelas, Rakuti melakukan kunjungan ke Kahuripan dan Daha. Di sana untuk beberapa waktu, kedua putri itu tinggal dan mendapat tugas mandek ratu dengan gelar Breh Daha dan Breh Kahuripan. Padahal di hati masing-masing kedua gadis itu telah bersemayam nama laki-laki yang dicintai, Raden Cakradara dan Raden Kudamerta. Sayang sekali, telah sebulan lamanya Cakradara dan Kudamerta bersama Lembu Anabrang meninggalkan mereka melaksanakan tugas ke negara Bali. Kini Rakuti yang menakutkan itu menguasai istana. Di sisi lain, ketika saudara tua Ratu Gayatri, Raja Patni, sangat menyadari sasaran Rakuti untuk melanggengkan kekuasaannya mencengkram Majapahit adalah melalui kedua gadis cantik jelita itu. Breh Daha dan Kahuripan harus segera diungsikan, berkata Ratu Tribuaneswari. Perburuan yang akan Rakuti lakukan tidak hanya atas Srijaya Negara, tetapi juga pada Daha dan Kahuripan. Itu sebabnya Dyahbuana dan Dyahwiyat harus segera diungsikan. Gayatri memandang kakak sulungnya. Kemana? Ratu Tribuaneswari dan Ratu Narendra Duhita saling memandang. Ratu Pratsna Paramita termangu beku. Adalah pada saat yang demikian itu, di saat hari beranjak mendekati sore, manakala matahari di langit terlihat doyong ke arah barat dan timbul tenggelam di antara mega-mega. Kegelisahan mulai dirasakan oleh salah seorang Bhayangkara. Salah seorang itu adalah kaki tangan Rakuti. Telik sandi yang memang disusupkan untuk memata-matai gerak-gerik pasukan Bhayangkara yang berupaya mengetahui di mana Jaya Negara. Ketika Kologemet seperti lenyap di telan bumi, harapan satu-satunya untuk bisa menemukan keberadaan Srijaya Negara hanya berada di tangan orang itu.